Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan pada hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan praktek coaching, di mana pada sesi pertama ini yang berperan sebagai coach yaitu Bu Hasna, kemudian yang berperan sebagai coachee Ibu Ernawati, dan yang sebagai pengamat saya sendiri Nur Fadilah. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki praktek coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Hasna berkaitan dengan kompetensi sebagai seorang coach. Pada sesi kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Bu. Yang pertama yang akan saya amati yaitu adalah alur tirta pada kegiatan coaching pada hari ini, yaitu tujuan, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir itu tentang tanggung jawab. Semoga nanti akan nampak pada kegiatan yang Ibu lakukan dalam praktek coaching. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Ibu sebagai seorang coach. Nah, ini rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Ibu, pada sesi kali ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baiklah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan ya, Bu? Nah, dari ketiga kompetensi coaching tersebut, mana yang spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Jadi untuk ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu kompetensi yang saya ingin diobservasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, nah menurut Ibu apa indikator mengajukan pertanyaan berbobot atau indikator ketercapaian tujuannya itu seperti apa Ibu yang ingin Ibu capai seperti itu? Jadi harapan saya melalui pertanyaan berbobot ini, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini, dan yang kedua, saya berharap bisa memunculkan ide-ide baru. Oh iya, Bu. Oke, saya catat ya, Bu. Berarti Ibu nanti menginginkan Ibu Erna sebagai coachee mendapatkan solusi dari permasalahan serta bisa memunculkan ide-ide baru begitu ya, Bu? Iya, Bu, iya. Oke, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Hasnawati dan Ibu Erna untuk mempraktekkan coaching. Silakan, Ibu. Terima kasih Bu Fadilah sebagai pengamat. Baiklah, saya akan melakukan praktek coaching dengan Ibu Ernawati. Assalamualaikum Bu Hasna. Waalaikumsalam Ibu. Iya, Ibu Hasna masih ingat nggak 2 hari yang lalu saya WA? Oh ya, kebetulan kemarin itu ya saya lihat WA Ibu, tapi saya belum sempat menghubungi Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, ini saya mau cerita. Ini Ibu Hasna ada waktu luang nggak? Untuk saat ini ya, kebetulan saya lagi tidak ada kerjaan, tidak mengajar juga. Bisa kita bincang-bincang hari ini, Bu? Iya Bu, saya lagi ada masalah ini terkait anak-anak di kelas ini Bu. Oh begitu, jadi Bu Ya. punya masalah dengan anak di kelas ya? Iya Bu. Baiklah, kalau sebelum kita memulai mungkin perbincangan hari ini, mungkin baiknya kalau kita menyepakati tujuan perbincangan kita ya, supaya pembahasan pertemuan ini, perbincangan kita itu lebih terarah. Bagaimana Bu Erna? Iya Bu, saya setuju Bu. Saya berharap nanti dengan pertemuan dengan Ibu Hasna ini, saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi di kelas dengan murid-murid saya Bu.
Oh ya, begitu. Baik Bu, semoga kita dalam perbincangan ini kita bisa menemukan solusinya. Silahkan Ya, Ibu menyampaikan, menceritakan apa kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi nih iya, dengan anak-anak di kelas. ya begini Bu Asna, di kelas yang saya ampu itu, ada anak yang suka, sekali pindah tempat ya saat, proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini kadang, membuat temannya agak terganggu konsentrasinya Bu, karena dia sementara belajar pindah-pindah tempat. Jadi, padahal saya sudah berusaha untuk, memenuhi kebutuhan, belajar anak tersebut. Oh, jadi, Ibu menemukan siswa Ibu pada saat Ibu mengajar, dia berpindah-pindah tempat, Iya, terus tidak heeh, konsentrasi ya saat dia belajar. Mungkin iya, Ibu bisa ceritakan lebih lengkap mhm. lagi mengenai pemenuhan kebutuhan belajar yang sudah Ibu lakukan untuk murid Ibu di kelas itu. Iya Bu, begini, eee saat saya asesmen, anak tersebut itu sudah menonton video ya saat belajar, sehingga saya berusaha memenuhi kebutuhan belajarnya berdasarkan, gaya belajarnya dia, yaitu dengan memberikan, eee, video pembelajaran, tapi masalahnya saat saya memberikan materi dalam bentuk video ini, si anak tersebut itu masih suka berpindah-pindah tempat loh Bu Asna. Hmm, jadi setelah ada beberapa pemenuhan Iya, kebutuhannya sudah Ibu lakukan, dia masih melakukan itu ya. Coba Ibu Erna ingat-ingat lagi hasil asesmen tentang anak tersebut. Apakah adakah gaya belajar lain yang dia sukai selain menonton video, Bu? mmm iya, Bu, iya, setelah saya perhatikan ini anak tersebut itu selain, sukanya nonton video itu, ternyata dia juga suka, kalau ada praktek saat pembelajaran tuh loh, Bu Rosna. Oh, jadi selain nonton video, dia biasanya suka juga melakukan langsung praktek ya, Bu ya? Iya, Begitu. seperti itu. Nah, Ya mungkin saya harus mencoba, memenuhi kebutuhan belajar yang lain ya. ya, jadi kira-kira solusi dari apa solusi dari permasalahan tersebut yang Ibu hadapi itu terhadap siswa Ibu ini? Eee, kalau saya perhatikan itu Ibu, untuk anak tersebut ya saya akan, tetap memberikan materi dalam bentuk video dan kemudian saya akan mencoba, memberikan, apa ya, kesempatan kepada anak tersebut untuk mengerjakan soal itu dalam bentuk gambar ataupun soal cerita, supaya, bisa lebih mengekspor pemahaman anak tersebut terhadap materi yang saya berikan selama proses pembelajaran. Oh ya, betul, bagus sekali. Jadi untuk memenuhi kebutuhan belajar tersebut, Ibu sudah melakukan itu, terus strategi apa lagi yang akan Ibu lakukan? Eee, strategi yang saya lakukan itu saya akan, memberikan, metode belajar yang menarik pada anak-anak, Bu, seperti tadi saya sampaikan bahwa saya akan, memberikan, video, kemudian ada dalam bentuk gambar dan, cerita ya, supaya anak-anak itu lebih bersemangat lagi untuk belajar dan bisa tetap, tenang saat proses pembelajaran. Iya, betul. Bagus kalau begitu. Jadi kira-kira bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Kalau untuk komitmen itu biasanya itu saya akan, berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak tersebut ya, yaitu dengan, melakukan peninjauan terhadap asesmen yang sudah saya lakukan kemarin agar anak, tersebut itu bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya dan, sehingga mereka bisa bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran dan tidak akan, berpindah tempat yang bisa mengganggu konsentrasi temannya dalam belajar, Ibu. Alhamdulillah, luar biasa komitmen Ibu untuk bisa menerapkan itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Iya. Iya, Bu, terima kasih, Bu, dan atas waktunya untuk, berbagi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita, amin. Amin. Makasih Bu Erna. Iya, terima kasih banyak, Bu Asna, sama-sama. Oke, terima kasih atas praktek coachingnya Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Hasna. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dari perjalanan coaching tadi. Secara garis besar, untuk alur Tirta pada saat coaching tadi semuanya sudah tampak di
instrumen saya sudah mencontrengnya semuanya, mulai dari tujuan coaching sudah tampak tadi di awal, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, kemudian ke rencana aksi juga sudah tampak, dan yang terakhir tanggung jawab juga sudah tampak ya. Untuk alur tirta semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua tadi Ibu di awal mengatakan ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya Bu Hasna tadi. Iya Bu, ya. Itu juga sudah tampak dengan tadi Ibu mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi ataupun dapat memunculkan potensi yang dimiliki oleh Ibu Erna dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan pertama untuk Ibu Hasna, setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan atau apa indikator yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi, Bu? Baiklah Ibu, jadi indikator yang tampak tadi menurut saya ada beberapa pertanyaan efektif yang menurut saya itu adalah pertanyaan yang berbobot. Harapannya dari pertanyaan berbobot tadi, Ibu Erna bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini, dan kemudian Ibu Erna juga bisa memunculkan ide-ide baru untuk pengembangan kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya untuk kelas yang diampuhnya atau yang diajarnya. Tadi sudah nampak ada ide-ide baru yang muncul, salah satunya adalah memberikan pembelajaran lebih aktif lagi, memenuhi kebutuhan belajar yang lainnya seperti siswa yang pemenang melalui video, terus yang diharapkan dapat memotivasi belajar siswanya di kelas. Begitu mungkin, Bu. Nah, tadi kan Ibu melakukan praktek coaching. Ibu juga sudah tahu menjadi seorang coach itu seperti apa. Ibu juga sudah mengembangkan kompetensi coaching dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari pengalaman tadi untuk coaching selanjutnya, apa harapan Ibu atau apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya? Jadi mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya yaitu bisa menjadi pendengar yang aktif dan juga bisa hadir penuh. Mudah-mudahan bisa tercapai kompetensi yang saya harapkan. Berharap ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin waktunya juga sudah cukup. Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas selesainya praktek coaching untuk hari ini. Untuk Ibu Erna dan Ibu Hasnawati, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi